Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Adakah saat ini di dalam hidup saudara ada masalah, persoalan, tantangan, problem atau apapun yang sedang saudara hadapi, dan saudara membutuhkan pertolongan Tuhan? Saudara membutuhkan campur tangan Tuhan. Dengar saudara, Allah itu adalah Allah yang rindu menolong kita umat-umatnya. Dia Bapa yang baik. Dia rindu menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Saat saudara sakit, Allah rindu menyembuhkan. Saat saudara berbeban berat, Allah rindu mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan saudara. Saat saudara bermasalah, Allah rindu menyelesaikan masalah persoalan dalam hidup saudara, keluarga saudara, usaha pekerjaan, bisnis, ekonomi saudara. Allah rindu menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita saudara. Kita yang seringkali tidak begitu percaya bahwa Allah akan menolong kita, kita yang tidak begitu percaya bahwa Allah sanggup menolong kita, itu yang membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Adakah saat ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Saya percaya semuanya kita rindu saudara. Itu sebabnya mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita imani firman Tuhan, kita pegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan untuk kita berjalan menjalani kehidupan kita, dan kita raih janji-janji Tuhan tentang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi saudara. Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam mazmurnya ini, pemazmur menegaskan bahwa saat dia mencari-cari pertolongan di dalam kehidupannya, saat dia mengalami kondisi di mana dia butuh pertolongan, kemudian dia mencari-cari dari manakah dia bisa mendapat pertolongan, maka akhirnya dia menyaksikan bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan. Saudara, mungkin saudara juga saat ini sedang mencari-cari pertolongan. Dari manakah saudara bisa mendapatkan, mengalami pertolongan? Mungkin saudara berharap orang-orang yang dekat dengan saudara mempedulikan saudara, menolong saudara. Tapi faktanya seringkali orang-orang yang terdekat sekalipun mengabaikan. Bahkan mereka mungkin rindu untuk menolong, tetapi mereka juga tidak mampu karena mereka pun sedang ada dalam masalah. Karena beban mereka pun berat, persoalan mereka pun banyak. Ataupun orang-orang yang terdekat saudara, sebenarnya mereka rindu menolong dan mereka juga mampu menolong, tetapi mereka tidak paham dan tidak mengerti dalam hal apa mereka menolong saudara. Ataupun malah ada orang-orang yang terdekat saudara yang tidak terlalu peduli, sekalipun mereka yang begitu dekat dengan saudara, tapi mereka tidak terlalu peduli untuk menolong saudara. Seringkali saudara, kalau kita mengharapkan pertolongan manusia, kita kecewa. Saya seringkali mengalami dalam kehidupan, bahkan saya tidak berharap untuk ditolong oleh orang lain, karena saya mengandalkan Tuhan, karena saya percaya Tuhanlah yang akan menjadi pertolonganku. Tetapi yang saya alami adalah orang-orang seringkali dengan sendirinya berjanji. Dia melihat keadaan, dia melihat situasi, akhirnya mereka berjanji. Mereka berkata, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Dan seringkali juga saudara, manusia mengingkari janji. Tapi saya tidak kecewa saudara, kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa itulah manusia. Saya juga tidak minta mereka berjanji, saya juga tidak minta mereka menolong, karena Tuhanlah pertolonganku. Tapi fakta itu menunjukkan saudara, bahwa kita tidak bisa mengharapkan manusia. Saudara akan kecewa kalau saudara mengharapkan manusia. Bahkan orang-orang yang pernah saudara tolong, ketika saudara membutuhkan pertolongan, jangan harapkan mereka bisa menolong saudara. Saudara akan kecewa. Jangan harapkan mereka membalas budi kepada saudara. Saudara akan kecewa. Orang-orang yang seharusnya begitu memperhatikan saudara, jangan harapkan saudara, karena saudara akan kecewa. Kalau memang mereka menolong, ya puji Tuhan. Ketika saudara membutuhkan pertolongan dan ternyata mereka menolong dan mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan, puji Tuhan atas semuanya itu. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Tapi jangan pernah harapkan pertolongan dari manusia, karena saudara akan kecewa. Orang yang sudah berjanji saja, tidak sedikit yang akhirnya mengingkari. Padahal mereka yang berjanji, tidak ada orang yang meminta mereka untuk berjanji. Dengar saudara, carilah pertolongan daripada Tuhan. Harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Sama seperti pemazmur, dia berkata di ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Dia sempat mengharapkan pertolongan-pertolongan, dari mana dia bisa dapatkan. Dia sempat mencari-cari pertolongan, tapi ternyata akhirnya dia mengakui bahwa ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa pertolongan saudara ialah dari Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang mencari-cari pertolongan dari orang lain, segera alihkan pandangan saudara, alihkan mata saudara kepada Tuhan.
Karena saudara akan kecewa kalau saudara mengalihkan pandangan saudara kepada manusia. Alihkan pandangan saudara kepada Tuhan, karena Dialah pertolongan sesungguhnya. Lalu kemudian kita lihat saudara, ketika pemazmur ini berkata bahwa ternyata pertolongan yang dia dapatkan adalah pertolongan daripada Tuhan, maka dia menegaskan di ayat 2 itu saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan. Maka yang pertama yang dia tegaskan di sana, dia berkata, yang menjadikan langit dan bumi. Itu yang dia alami saudara. Dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, dan kemudian pertolongan daripada Tuhan yang dia tegaskan di sini adalah bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Kalau pertolongan kita datang dari pencipta langit dan bumi, apakah yang mustahil bagi Dia saudara? Kalau pertolongan kita adalah dari pribadi yang membentangkan langit, yang menciptakan bumi tempat kita berpijak, yang menciptakan alam semesta, apakah yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang mustahil. Itu artinya saudara, pemazmur mau menegaskan bahwa dia menemukan pertolongan daripada Tuhan, dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, dan ketika dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, segala perkara bisa jadi, segala perkara bisa diubah, segala perkara bisa diselesaikan, segala perkara bisa diperbaharui ketika Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan pertolongannya dalam kehidupan pemazmur. Saat ini saudara, kalau saudara rindu pertolongan, arahkan mata saudara, arahkan pandangan saudara, layangkan mata saudara kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menjadi pertolongan saudara yang sesungguhnya. Dan kalau Dia yang menjadi pertolongan saudara, Dia berkuasa untuk menolong setiap saudara. Apakah saat ini saudara sedang mengalami perkara yang begitu rumit dalam hidup saudara? Adakah saudara sedang menghadapi masalah yang begitu sulit dalam hidup saudara? Adakah saudara yang sedang mengalami di mana di dalam bisnis usaha saudara, perdagangan saudara, atau apapun yang sedang saudara kerjakan, dan itu sedang mengalami kehancuran yang sepertinya mustahil untuk dipulihkan? Atau adakah saudara yang mengalami sakit penyakit yang mustahil untuk disembuhkan, masalah keluarga yang mustahil untuk diselesaikan, atau apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini? Dengar saudara, kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara, firman-Nya menegaskan, pemazmur menegaskan bahwa langit dan bumi pun Dia ciptakan, apakah yang mustahil bagi Dia? Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah keluarga saudara, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah bisnis usaha saudara, masalah ekonomi saudara, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah keluarga saudara, atau masalah apapun yang sedang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Kita akan berdoa bagi saudara yang sakit. Tuhan kerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, sebentar lagi saudara akan melaksanakan kegiatan saudara, melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mungkin hari ini bisnismu sedang mengalami kebangkrutan, sedang mengalami kehancuran, pekerjaanmu jadi tidak jelas dan sebagainya. Dengar saudara, kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, maka Allah yang sama yang kita sembah hari ini sanggup memulihkan seluruh kehidupan saudara. Layangkan matamu kepada Tuhan, harapkan pertolongan daripada Tuhan. Jangan layangkan matamu kepada manusia, karena pemazmur berkata bahwa ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung mengharapkan pertolongan, dia mencari-cari pertolongan, pada akhirnya dia berkata ternyata pertolongan dari Tuhan sumbernya. Dan Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup untuk menyatakan pertolongannya. Hari ini Dia akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian yang kedua saudara,
yang ditegaskan oleh pemazmur ini ketika dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Pemazmur menegaskan bahwa saat dia mengalami bahwa pertolongan dalam hidupnya ialah dari Tuhan, dan kemudian dia menjelaskan bahwa dia takkan membiarkan kakimu goyah, artinya Tuhan akan memberi engkau kekuatan. Karena itu yang sudah dialami oleh pemazmur, di mana dia mengalami kekuatan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam semua tantangan, masalah, persoalan yang dia alami di dalam kehidupannya. Dalam segala situasi yang dia rindu ada pertolongan yang dia dapatkan. Dengar saudara, di dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan dan sebagainya, dan kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, seringkali Allah tidak mengerjakannya dengan seketika. Karena Allah ingin kita berproses. Karena Allah rindu hidup kita berproses menjadi lebih baik melalui semua pengalaman hidup yang kita alami di dalam hidup kita. Proses bagi Tuhan jauh lebih penting daripada hasil yang saudara terima. Proses jauh lebih penting bagi Tuhan daripada mujizat yang saudara alami. Proses jauh lebih penting bagi Tuhan dari segala keberhasilan, kesuksesan yang saudara alami dalam hidup saudara. Tuhan rindu hidup kita berproses, saudara. Dia rindu kita berproses menjadi lebih baik. Dan di dalam prosesnya itulah seringkali begitu banyak orang tidak kuat. Di dalam prosesnya itu seringkali begitu banyak orang yang mundur. Dengar saudara, saya mau menegaskan kepada saudara hari ini, kalau saudara sadar dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara, saudara melayangkan matamu dan menunjukkan pandanganmu kepada Tuhan sebagai pertolongan dalam hidup saudara, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Dia akan memberi engkau kekuatan. Kalau saudara sadar Tuhan yang menjadi pertolongan bagi saudara, sekalipun hari ini mujizat belum terjadi, percayalah, Dia memberi saudara kekuatan dalam menjalani situasi hari ini. Sekalipun hari ini penyakitmu belum disembuhkan, tetap layangkan matamu kepada Dia, harapkan pertolongan daripada Dia, karena Dia akan memberi engkau kekuatan untuk menjalani proses ini sampai pada akhirnya tiba waktunya Dia menyatakan mujizatnya. Sekalipun hari ini engkau sudah berjuang, engkau sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi bisnismu, ekonomimu belum dipulihkan. Dengar saudara, tetaplah bertahan, tetaplah berproses sampai tiba waktunya Tuhan. Dan ketahuilah bahwa dalam proses yang saudara jalani, Allah akan memberi saudara kekuatan. Dia Allah yang menguatkan kita. Saudara butuh kekuatan hari ini, saudara. Dalam banyak hal, seringkali kita tidak butuh mujizat. Karena saya sudah melihat begitu banyak orang yang mengalami mujizat, tapi hidupnya hancur, saudara. Kenapa? Karena hidup mereka tidak berproses. Setelah mereka mengalami mujizat, akhirnya mujizat itu membawa mereka kepada kehancuran. Kenapa? Karena mereka tidak berproses untuk semakin matang, semakin dewasa dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mau menegaskan kepada saudara, seringkali yang kita butuhkan bukan mujizat, tapi kekuatan untuk menjalani satu proses. Karena mujizat pada waktunya akan terjadi, pemulihan pada waktunya akan terjadi, jawaban doa pada waktunya kita akan terima. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita kuat menjalani prosesnya atau tidak? Apakah kita sanggup menjalani prosesnya atau tidak? Dan firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan dalam menjalani proses yang hari ini harus kita jalani. Itu yang kedua, saudara. Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia memberi kekuatan kita dalam menjalani prosesnya. Kemudian yang terakhir, masih ayat 12, saudara. Tuhan ialah pertolongan. Lalu kemudian pemazmur ini menegaskan bahwa Dia berkuasa karena Dia menciptakan langit dan bumi. Kedua, dia menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan. Lalu yang ketiga, dia menegaskan penjagamu tidak akan terlelap. Artinya Dia siap sedia, Dia setia, Dia siaga, saudara. Jika Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia tidak akan terlelap. Matanya selalu tertuju kepada saudara.
Matanya selalu mengawasi saudara. Dia melihat segala sesuatu. Dia tidak terlelap saudara. Dia memperhatikan segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Dan dia tahu segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Karena dia Allah yang terus memperhatikan saudara. Dia tidak terlelap. Penjagamu tidak terlelap. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Setiap kita tentu saja membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Bahkan mungkin saat ini pun saudara begitu membutuhkan dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara butuh pertolongan daripada Tuhan, maka layangkan mata saudara, arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Jangan arahkan pandangan saudara kepada manusia, karena saudara akan kecewa. Kalau saudara arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, maka yang pertama, Allah akan menolong saudara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Allah sanggup lakukan. Kedua, Dia akan memberi kekuatan kepada saudara untuk menjalani prosesnya. Dan yang ketiga, Dia akan setia dan mengawasi saudara menghadapi semuanya. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita saling menopang dalam doa. Saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara. Tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka.
Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga,
Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa,
kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara. Maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.